Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah oke teman-teman, jadi kali ini aku mau bikin video budgeting Desember. Dan biasanya itu aku bikin di awal bulan ya teman-teman, nunggu gajian. Tapi kali ini aku mau bikinnya di akhir bulan. Nanti begitu awal bulan sudah terima uangnya, itu tinggal aku pos-poskan saja ke dalam amplop ataupun ke dalam dompet gitu ya teman-teman. Nah ini budgeting Desember 2021. Terus di sini aku mau alokasikan pendapatan aku itu sebesar 3 juta rupiah. Jadi ini 3 juta rupiah itu pendapatan bersama gitu ya teman-teman, antara gaji pak suami dan juga pendapatan aku gitu. Sebenarnya sih alhamdulillah ya teman-teman, untuk bulan ini pendapatan aku itu lebih dari ini, tapi kembali ke kebutuhan aja ya. Jadi di sini aku itu nggak mau membesarkan kebutuhan, jadi aku mau menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan aku aja, bukan keinginan ya. Tetap aku mengambil 3 juta rupiah aja untuk biaya aku per bulannya ya teman-teman. Terus kalau untuk orang tua bulan ini nggak masuk anggaran ya, itu orang tua udah aku pisahkan saja. Seperti aku mau ngasih buah tangan untuk orang tua, itu di luar dari penghasilan ini. Dan terus ada beberapa teman-teman juga yang tanya, itu kan kadang untuk kondangan dan lain-lain itu masuk dana mana. Selagi aku mampu dan cukup, itu aku ambilkan untuk uang dapur ya teman-teman, uang kebutuhan rumah. Tapi kalau semisal kondangannya banyak, itu terpaksa pak suami harus mencari tambahan. Dan kenapa tambahan itu nggak masuk ke income? Karena itu kan pendapatan tambahan pak suami itu sifatnya itu nggak tetap ya teman-teman. Jadi belum tentu seminggu sekali itu dapat sekian kayak gitu, dan akhirnya nggak aku masukin ke sini. Itu jawaban luar, itu juga bisa untuk jajan pak suami, karena untuk pak suami pun nggak pernah aku kasih jatah ya teman-teman. Untuk uang jajan pak suami itu nggak masuk ke aku. Nah terus di sini ya teman-teman, aku kan juga ada usaha jualan pulsa dan juga jualan tabung LPG gitu ya, gas 3 kilo. Itu untuk keuntungannya sengaja aku nggak masukin, karena itu aku sisihkan dulu ya. Jadi seperti jual pulsa dan gas pun itu nggak tetap dalam seminggunya dapatnya berapa, kan itu nggak tetap. Nah jadi kembali ke video ya. Yang pertama di sini itu kewajiban ya teman-teman. Pokoknya ini poin ini harus dijadikan yang utama, nggak boleh terlewatkan. Untuk rumah aku cicilan KPR 850.000, untuk SPP sekarang TPQ kakak Dava naik 5.000 ya teman-teman. Jadi aku budgetin 255.000, untuk listrik masih sama 250.000, kuota 100.000, dan juga lain-lain itu 80.000 antara air, terus iuran sampah dan juga kas gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya itu 80.000 itu juga udah kebanyakan ya teman-teman, udah lebih lah. Nanti lebihnya itu kan bisa diselipin untuk dana darurat, untuk apa kayak gitu. Pokoknya di situ aku anggarkan aja 80.000. Terus poin yang kedua seperti biasa kebutuhan. Nah yang pertama beras ya teman-teman. Jadi kemarin aku udah post fotonya itu di Instagram, banyak banget pertanyaan, beras apa, 50.000 sekilonya berapa. Untuk beras di daerah aku itu antara 9 sampai 12.000 gitu per kilo. Tapi seperti biasa kan aku selalu dapat jatah beras dari kantor pak suami sebanyak 5 kilo, dan untuk saat ini pun aku masih punya sisaan beras. Jadi untuk bulan ini aku cuma anggarkan 50.000. Untuk gas aku kasih anggaran 40.000, tapi 40.000 tuh juga sisa ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk gas itu cuma 20.000, tapi yang 20.000 nya kalau kepakai nanti dipakai, kalau nggak bisa disimpan. Terus belanja bulanan masih sama, aku kasih budget 200.000. Untuk belanja mingguan, nah ini tuh aku salah nulis ya teman-teman. Belanja mingguan itu 100.000 dikali 4, maksudnya itu 400.000, tapi aku cuma nulis 100.000. Terus ada perlengkapan anak, aku kasih budget 200.000. Nah ini untuk totalnya udah benar ya teman-teman. Untuk belanja mingguannya aku hitungnya 400.000, tapi cuma salah penulisannya aja.
Nah, untuk perlengkapan anak itu jadi ada yang tanya juga, perlengkapan anak 200.000 dapatnya apa aja, belum pampers, belum minyak kayu putih, minyak telon, kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang pokok aku beli itu adalah pampers dan juga susu kakak Dava. Susu kakak Dava pun kadang itu masih sisa gitu ya teman-teman. Kakak Dava minum susunya cuma 1-2 kali aja dalam sehari. Pokoknya yang wajib aku beli itu pampers. Nah, seperti parfum, terus body lotion, terus baby cream itu kan nggak setiap bulan gitu ya teman-teman habisnya. Pokoknya yang habis ya aku beli aja. Nah, semoga ini tuh bisa menjawab ya teman-teman, untuk perlengkapan anak itu buat beli apa aja. Terus lanjut ke kebutuhan lain-lain. Jadi untuk snack time kakak Dava, kakak Dava kan nggak ikut snack time sekolah, itu aku kasih budget 90.000 aja, entah itu mau buat jajan di rumah ataupun buat jajan bawa ke sekolah gitu. Jadi nanti kalau kurang-kurang biasanya pak suami yang jajanin ya teman-teman. Terus bulan ini aku juga ada imunisasi anak bayi itu yang DPT 3 ya, 35.000, dan bensin aku kasih anggaran aja 100.000. Jadi kalau Pekalongan itu kota kecil ya teman-teman, kemana-mana itu dekat, apalagi aku cuma di lingkup kota. Jadi insya Allah bensin itu cukup, nanti selebihnya bensin lain-lain itu urusan pak suami. Nah, jadi ini aku totalin dulu dari kewajiban, kebutuhan, dan kebutuhan lain-lain. Nah, terus ada juga pertanyaan untuk pak suami itu sebenarnya punya uang lain apa enggak. Jadi untuk penghasilan pokok pak suami itu masuk ke aku, karena untuk ATM pun aku yang pegang ya teman-teman. Jadi kalau pak suami punya uang, punya apa, itu tuh dari jaban-jaban luar ataupun cari-cari tambahan di luar gitu ya teman-teman. Nah, untuk jabannya pak suami sendiri itu bisa untuk menambahin beli bensin kalau dari aku kurang, terus buat jajan pak suami, terus kadang juga buat jajan kakak Dava. Dan pak suami kalau dapat jajan pun pas dapat jaban ya teman-teman, dapat jaban itu pasti kena pajak gitu ya. Pajaknya kemana? Ke aku. Pajaknya ke aku itu entah itu nanti kita bisa beli jajan bakso di luar ataupun beli apa kayak gitu. Pokoknya kalau untuk family time terus dana hiburan aku itu nggak banyak ya teman-teman, cuma sekedar muter kota, terus nanti beli bakso sama es teh itu udah lebih dari cukup. Paling 30.000 itu cukup ya teman-teman. Nah, dalam sebulan itu 2 kali keluar itu udah cukup lah pokoknya. Nah, di sini aku jumlahin semua, totalnya itu 2.650.000 dan masih ada sisa ya teman-teman. Sisa itu 350.000. Nah, jadi untuk dana sisanya di sini aku bagi lagi ya teman-teman. Di sini untuk tabungan itu aku kasih budget 100.000 dan untuk sedekah di sini aku anggarkan aja 100.000. Mohon maaf ya teman-teman, bukannya aku mau menunjukkan nominalnya, tapi ini cuma gambaran aja. Kalau bisa ya lebih banyak sedekah itu kan lebih baik. Nah, terus di sini aku kasih dana untuk family time atau dana hiburan itu sebesar 75.000 dan dana darurat itu sebesar 75.000. Jadi kalau untuk kondangan ataupun apa, semisal anak sakit butuh beli vitamin atau apa, itu bisa diambilkan dari dana darurat. Tapi kalau enggak, yaitu dana daruratnya disimpan aja, sekalian bisa juga untuk tabungan ya teman-teman. Nah, ini totalnya 350.000, jadi pas banget ya teman-teman. Nah, dan kira-kira beginilah ya teman-teman budgeting aku di bulan ini. Walaupun penghasilan aku alhamdulillah udah meningkat dari sebelumnya, tapi untuk kebutuhan insya Allah aku cuma cukup segini. Jadi walaupun penghasilan kita jauh lebih baik, kalau kita mengelolanya nggak bisa, itu ya nggak jadi ya teman-teman. Jadi kalau aku cukup segini, insya Allah ya teman-teman, ini itu bakalan bisa, dan sisanya itu kan bisa menjadi tabungan aja. Dan semoga video aku ini bermanfaat ya dan menginspirasi, apalagi buat teman-teman yang penghasilannya itu sama kayak aku dan kebutuhannya itu kurang lebih sama. Dan semoga aja ini bisa menginspirasi gitu.
Nah, dan aku rasa cukup sekian video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai 5 menit ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.